Selamat pagi, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan senang bila kita anak-anaknya datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan suatu kerinduan. Dan kita percaya Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan bersuka cita, karena kita percaya saat kita berlindung pada Tuhan, kita akan bersuka cita, karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Yang berlindung padanya dan bersuka cita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih selalu bergembira. Kita mau angkat tangan buat Tuhan. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Dengan sukacita kita mau naikkan pujian ini lagi. Yang berlindung padanya kan bersuka cita, yang bernaung padanya kan bersorak-sorak. Karena Tuhan maka kita yang di dalam kasih selalu bergembira. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Burung-burung terbang tinggi dan melayang-layang ikut puji Tuhan. Bunga-bunga, rumput-rumput pun bergoyang riang, semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, karena kasih-Nya sudah diberikan buat kita semua. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita membuka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi juga Bunda Maria dan Santo Yosef. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Apapun yang kami buat Tuhan, yang seringkali Tuhan kami melukai hati-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan lebih besar dari setiap dosa kami. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami Tuhan, bahkan Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga setiap pujian dan penyembahan yang kami akan naikkan Tuhan menjadi persembahan harum di hadapan-Mu, sebagai ucapan syukur buat kasih dan kebaikan-Mu buat kami semua Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa ini dari awal hingga selesai hanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur. Kami ada pada saat ini karena kasih-Mu. Kami hidup saat ini hanya kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini lagi sebagai ungkapan syukur kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Nyatakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama menaikkan syukur kita. Hanya Yesus Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih. Kami untuk setiap kasih-Mu. Terpuji-puji. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Yesus. Buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kami untuk nafas kehidupan dan memberi kami kesempatan untuk masih bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu
Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami, Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Masih banyak Tuhan setiap ungkapan syukur yang tersirat di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan. Dengan apa Tuhan kami balas setiap kebaikan dan kasih-Mu. Selain kami bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk Ibu Susi untuk menyatakan kebesaran Tuhan lewat kesaksiannya. Terima kasih Sis Sofiawati atas waktunya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya punya anak 2, yang besar cewek, cucu saya laki, dan mereka sekeluarga tinggal di Semarang. Dan yang kedua sama saya tinggalnya itu cowok, anaknya cewek dua-duanya. Jadi cucu saya semua 3. Kami sudah berencana lama sekali ya mau pergi ke Semarang, mau nengokin anak saya sekeluarga. Tapi selalu ada kendala, apalagi dengan adanya pandemi ya. Jadi akhirnya tertunda. Dan tadinya mau Agustus nggak jadi juga. Akhirnya tanggal 12 September subuh kami sekeluarga pergi ke Semarang. Ya anak saya yang bawa bongwil, jadi saya, mantu saya, dan cucu saya 2. Waktu pergi sih semuanya lancar-lancar aja ya, dan rencana kami tuh hanya mau seminggu aja di sana. Dan saya di drop di tempat anak saya yang cewek. Nah terus mantu saya sama anak saya dan cucu 2 pergi ke Magelang, karena mantu saya punya ipar baru melahirkan anak pertama. Nah setelah mereka balik dari hari Senin sampai Jumatnya, nggak apa-apa juga, kami pergi-pergi senang-senang gitu. Nah rencananya mau pulang hari Senin ya. Nah udah dada-dada sama cucu saya, dia sedih banget gitu ya, karena dia tanggal 22 September dia ulang tahun. Jadi dia bilang enggak lah, pokoknya Mikael doain supaya nggak jadi pulang kami semua, katanya gitu, sambil nangis gitu. Terus saya bilang nggak bisa, emang Om Boninya mau kerja, maksudnya anakku yang laki. Nah setelah kami jalan pagi hari Senin kira-kira tanggal 19 September ya, terus jalan kok overheat ya, mobilnya panas lagi, dimatiin AC, panas lagi. Akhirnya sampai di Tegal pun bengkel nggak mau nerima karena dia bilang udah penuh besok Pak. Waduh gimana ya, kata anak saya kan namanya Boni, dia bilang sama kakak iparnya yang jadi mantu saya yang laki, udah balik aja ke Semarang. Nah terus kami balik semua. Terus puji Tuhannya mantu saya bilang, Ma untuk kita nggak pulang. Kenapa? Kan itu di tol Cipali ada kebakaran, jadi ada penduduk bakar-bakar rumput-rumput, jadi ada tabrakan beruntun katanya. Wah puji Tuhan, saya bilang gitu. Nah terus mobilnya dimasukin ke bengkel sampai sana ya, sampai Semarang. Ternyata si teknisinya neneknya meninggal lagi. Waduh akhirnya kami nggak bisa pulang. Itu cucu saya seneng bukan main, yang namanya Mikael. Wah Mikael doain deh sampai ulang tahun oma semua masih ada di sini, dia bilang begitu. Iya benar, puji Tuhan ya. Terus setiap hari anak saya kan kontrol ke bengkel. Lusanya baru datang teknisinya dan dibetulin, dan dia bilang perkiraannya hari Sabtu. Ya kami tuh udah prediksi paling Jumat ya, jadi waktu dia ulang tahun hari Kemisnya paling Jumat pulang gitu. Ternyata enggak, memang harus lewatin dia ulang tahun. Oh dia seneng bukan main. Kata anak saya, memang doa anak yang soleh itu dikabulin Tuhan katanya. Nah jadi
kami sempat perayaan dia ulang tahun, jalan-jalan, makan apa, dan puji Tuhan hari Sabtunya kami bisa pulang dengan kondisi mobil udah baik ya. Jadi memang pertolongan Tuhan tuh tepat pada waktunya dan semua indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Susi. Ada yang mau kesaksian lagi? Fonita? Ayo Bu Fonita, silakan. Terima kasih Bu Setiawati. Tadi Bu Herlina pesan dibuka karena suara saya pelan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sukacita. Amin. Bapak Ibu, hari Minggu kemarin kami tugas pelayanan di Santo Andreas Kim Taigon, pelayanan karismatik. Kemudian setelah pelayanan KUR kita selesai, kita bersama teman-teman di PDKK ada 4 orang, kita bersama-sama ke Atmajaya. Di situ ada acara Bless Your Fire. Jadi acaranya teman-teman komunitas Katolik di seluruh Jakarta. Di situ judulnya Blaze of Fire itu mari bakar semangat api Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi saya yang kehausan, udah lama saya tidak menyembah, maksudnya menyembah dalam dalam roh dan kebenaran yang mendalam itu saya udah lama sekali belum melakukan, dan itu menjadi kerinduan saya. Saya bersyukur sekali, saya bersama Bu Herlina, Bu Krisyanti dan Pak Gunawan, kita berangkat. Sampai di sana agak terlambat karena agak nggak ngerti jalan masuknya. Sampai di sana udah jam 1 lewat, harusnya jam 1 udah mulai. Waktu absen pun nama saya nggak ada di situ, tapi ya kita jelaskan kita udah daftar, akhirnya kita masuk. Sudah dimulai dengan misa oleh Romo Handoko. Romonya sangat sangat lucu ya. Di situ kita dijelaskan mengenai gimana kita jangan menyakiti hati orang lain, bagaimana kita menjadi memiliki wajah seperti serupa dengan Yesus. Dan di situ saya nggak terlalu berharap banyak, saya cuma mau menyembah aja. Tuhan, saya mau menyembah Engkau. Pakailah aku ya Tuhan sebagai alat-Mu. Urapilah aku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadi di situ saya nggak minta apa-apa, cuma saya mau menyembah aja. Di situ pelayanan penyembahan dilayani oleh banyak komunitas. Ada komunitas OMK, Perduki, SBPI ya. Kemudian dilanjutkan dengan talk show, penyembahan lagi. Sampai penyembahan yang keberapa itu sampai di sekitar jam 3, jam 4 itu penyembahannya makin terasa sekali hadirat Tuhan ya. Hadirat Tuhan sangat kuat. Saya tetap fokus aja menyembah. Kalau dulu senior saya bilang, kalau menyembah itu kamu jangan tengok kanan kiri, jangan minta apa-apa. Ya udah menyembah aja sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar, maha baik ya. Tugas kita mengucap syukur menyembah, wes nggak usah minta apa-apa. Karena penyembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya ingin belajar gimana menyembah seperti itu. Saya fokus aja, saya menyembah. Kalau menyembah itu saya diajari untuk ya kita buka tangan kita, artinya kita mau membuka hati kita ya. Menyembah aja pol-polan tuh, kalau bahasa Jawanya pol-polan, gak usah nengok kanan kiri, merem wae gitu. Jadi saya pol-polan, tiba-tiba itu rasa hadiratnya kuat banget. Saya gemeteran gitu ya, bergetar-getar, terus tiba-tiba bahasa roh itu keluar semua ya. Tapi semua seruangan itu bahasa roh semua ya, nggak tahu semua atau 90%. Suasana hadiratnya itu kuat sekali. Habis itu tahu-tahu saya itu berputar-putar. Saya nggak ngerti kok bisa putar seperti itu ya. Kalau sekarang saya suruh putar paling kan pelan-pelan ya. Itu putarnya itu bisa ser gitu ya. Sampai saya itu terjatuh. Terjatuh itu masih nggak bisa mengendalikan diri. Kayaknya ada yang ada di samping saya gitu. Rasanya tenang banget. Rasanya
enak banget, nyaman banget, plong banget. Ini loh, hadirat Tuhan itu yang harus kita kejar, karena kita itu bisa menjaga diri kita, sikap hati kita itu kalau kita selalu dalam hadirat Tuhan. Misalnya banyak ya, dalam hidup kan banyak cobaan ya, kita kadang mau marah, mau kesel, mau jengkel. Ya itu kita seperti diingatkan, ya wes beno wae gitu, ya udah diam aja gitu, diam aja. Kita perlu hadirat Tuhan untuk memperlengkapi diri kita ya, supaya kita itu enggak masuk dalam kedagingan kita, rasanya pengen ngikutin marah, pengen ngikutin bales gitu ya. Jadi teruslah teman-teman, Bapak Ibu yang di sini, kita mencari hadirat Tuhan supaya kita bisa menjadi menyerupai wajah Yesus ya. Enggak usah jauh-jauh lah dengan orang di rumah. Ya memang kita sering juga kepleset ya, enggak selalu bisa lurus, pasti kepleset-pleset. Ya sudah, kita perbaiki terus, kita kejar hadirat Tuhan terus melalui penyembahan. Seperti ini di komunitas karismatik ini kan menghadirkan Roh Kudus di dalam diri kita ya. Sering-seringlah datang. Ya bisa Selasa atau Kamis ya. Karena kalau kita menyembah sendiri, kalau udah jam terbangnya tinggi itu bisa. Tapi kalau kita masih baru belajar, sebaiknya kita dalam komunitas. Karena komunitas itu saling mendukung, saling menguatkan. Justru dengan hati yang remuk itu Tuhan mau angkat kita, Tuhan mau peluk kita, Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Yang kita mungkin putus asa, sakit, enggak ada biaya, enggak ada teman, tapi Tuhan itu dengar doa Bapak Ibu di sini. Dan tadi pagi saya sukacita sekali ya. Saya kan tugas itu ngirim pengumuman tiap minggu ya, supaya banyak teman-teman yang hadir. Saya bilang, Bu Herlina, saya ngirim beberapa puluh tapi yang respon paling thank you gitu doang, 1, 2 gitu, atau saya nggak bisa gitu. Tapi puji Tuhan hari ini tuh saya diresponin salah satu orang ibu yang saya nggak kenal, tapi saya rindu untuk mengenal dia. Dan ibu ini sekarang ada di sini. Puji Tuhan, hari ini banyak teman-teman. Kita bersukacita, surga bersukacita karena ada sahabat kita yang merindukan kasih Yesus ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita selalu rindu untuk dalam hadirat Tuhan melalui penyembahan, melalui pujian penyembahan di doa karismatik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Konita untuk kesaksiannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir, tapi serahkan semua segala keinginan kita di dalam doa dan permohonan, karena kita percaya Allah sanggup melakukan setiap perkara apapun buat kita, karena kuasa-Nya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan Allah sanggup. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya
Yesus mati bagi kita. Yesus lahir bagi kita. Yesus mati buat kita. Yesus bangkit untuk kita semua. Karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita sama-sama mau katakan lagi pujian ini. Untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami saat ini Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi pikiran setiap hati kami Tuhan, agar kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus, mari bawa masuk kami ke hadirat-Mu, agar kami boleh merasakan kasih-Mu, agar kami boleh merasakan damai yang semua berasal daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyembah, Roh Kudus saat ini hadir di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku.
hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami hanya kepada Engkau Allah Roh Kudus. Mari masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mau nyanyi Hosana hanya bagi Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan. Yesus. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami mau nyanyi Hosana, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami mau nyanyi Hosana hanya bagi Engkau Yesus. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Glory, glory. Terpuji nama Engkau Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Engkau Raja kami. Engkau Raja di atas segala raja. Terpuji-puji nama Yesus. Glory, glory. Haleluya. Terpuji-puji nama Yesus. Ya ra 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 Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hati kami begitu tenang. Karena Kau, Yesus, adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau melawat kami, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, Tuhan sudah curahkan buat kami Tuhan, pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah mengirim Bapak Ferdi untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat, kiranya Tuhan pakai setiap perkataannya Tuhan, agar setiap kata yang keluar hanya berasal daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini, yang turut bekerja Tuhan, yang menerjemahkan setiap firman yang boleh kami dengar saat ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang baru, ciptaan baru Tuhan, lahir baru Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, di dalam roh kebenaran dan di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracara Tuhan, kami anak-Mu siap untuk mendengarkan. Silakan Bapak Ferdi. Iya, shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kok belum semangat ya? Shalom. Nah, itu baru anak-anak Tuhan yang siap lahir baru. Sebetulnya kita semua sudah lahir baru apa belum sih? Sudah? Benar. Kok gaya hidupnya masih yang lama? Betul gak? Gaya hidup kita masih yang lama loh. Cara hidup kita masih yang lama, cara berpikir kita masih yang lama, cara ngomong kita pun masih yang lama. Lalu kita bilang, Tuhan aku lahir baru. Manusianya masih yang lama kata Tuhan. Kenapa sih mesti lahir baru? Tahu gak? Kita belajar dari seorang pemuka agama yang terkenal. Dia imam besar namanya Nikodemus. Mari sama-sama kita siapkan Injil Yohanes. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 12. Ini berbicara tentang percakapan seorang Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ayat 1 dikatakan begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia seorang imam besar, bukan orang biasa, tapi seorang imam besar, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani. Ayat 2 mengatakan, ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dia seorang pemuka agama, dia seorang imam besar, dia pasti mengerti Taurat Tuhan. Ya kan? Kita tahu orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu tidak suka dengan Yesus Kristus, bahkan tidak percaya kalau Yesus itu diutus Allah.
Tetapi dikatakan di sini ia datang pada waktu malam hari kepada Yesus. Kok mau-mauan seorang imam besar, seorang Farisi datang kepada Yesus? Maka banyak orang yang menafsirkan ia datang malam hari karena takut dilihat oleh rekan-rekannya. Takut dilihat oleh orang banyak, nanti orang akan mencemooh dia, kok imam besar mau datang kepada Yesus. Sementara rekan-rekannya tidak ada yang mempercayai Yesus, diutus Allah. Betul ya? Tetapi kita tahu Injil Yohanes seringkali memakai simbol. Maka malam hari itu diartikan sebetulnya sebagai orang yang buta, orang yang gak ngerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Orang yang gak mengenal dalam tentang Yesus Kristus. Maka ayat 3 dikatakan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata melihat bahasa aslinya itu mengartikan sebagai mengalami kerajaan Allah. Bukan melihat tapi mengalami. Ini menjadi tema kita hari ini, yaitu lahir baru, betul ya, tema kita diambil dari ayat ini. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, nah Nikodemus bingung sekali. Dia yang usianya tua bagaimana mungkin dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali sementara mama saya sudah meninggal? Bagaimana saya masuk ke rahimnya kembali? Nikodemus mengerti tentang agama, mengerti tentang Taurat, tapi dia nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Sampai dia katakan, bagaimana mungkin saya bisa masuk kembali ke rahim? Betul? Adakah yang, makanya saya tanya, adakah yang mengerti tentang kelahiran baru yang Yesus maksudkan? Karena jelas di sini dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat mengalami kerajaan Allah. Ini bukan pilihan, ini bukan opsional, tetapi ini harus. Sebuah keharusan supaya kita dilahirkan kembali, supaya kita mengalami kerajaan Allah. Jadi harus lahir baru, kalau nggak lahir baru nggak bisa. Maka saya tanya, kita pemahaman kita dari pertama, kita dibaptis, bertobat, memberi diri, dibaptis, itu lahir baru, betul? Maka saya bertanya, semua udah lahir baru, betul? Tapi kenapa gaya hidupnya masih yang lama? Jadi hati-hati dalam kata kita dibaptis, itu bukan cuma ritual yang mengubahkan kita dari tidak Katolik menjadi Katolik. Bukan itu. Bukan konsep ritual yang kita ambil dari kita tidak Katolik lalu kita dibaptis lalu jadi Katolik. Bukan. Yang Yesus maksudkan adalah ketika engkau masuk memberi diri bertobat, engkau dibaptis, engkau mati manusia lamamu lalu lahir baru. Engkau mati bersama Kristus lalu bangkit menjadi manusia baru. Itu. Jadi kita harus pegang konsep ini bahwa aku sudah orang baru loh, bukan manusia lama. Maka cara hidup kita jangan masih yang lama dong. Yang sehari misalnya ngomel bisa 10 kali, sekarang mestinya cuma udah 2, 3 atau udah gak pernah ngomel. Karena yang namanya bertobat itu bukan bicara dosa kita dihapus, bukan. Tapi bertobat adalah kita kembali dari jalan yang salah, sekarang jalannya benar. Bisa jatuh nggak? Bisa. Yang tadinya kita jalan ke neraka, sekarang jalan menuju surga di mana Yesus nunggu di sana. Maka jelas waktu Yesus mengajar tentang pintu yang sempit, masih ingat? Yesus bilang apa? Berjuanglah. Jadi jangan mempertahankan manusia lama. Maka pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih serius dong di dalam kerohanian. Tadi kesaksiannya mengikuti Bless Your Fire. Saya nggak hadir sayangnya, ya. Tapi itu memang bagus. Artinya banyak umat, banyak orang ketika pandemi padam api rohnya. Karena nggak banyak kegiatan rohani yang diikutin. Apalagi lewat Zoom, aduh kurang asik katanya. Lalu mulai padam, makin lama makin redup, maka diperlukan itu. Tapi yang saya mau katakan, jangan itu seperti restoran. Mau makan enak kita datang, udah kenyang, udah happy-happy, enak lu tadi. Itu sudah.
Rohani nggak bisa yang gaya gitu. Betul? Jangan jadikan event-event seperti itu cuman seperti restoran, kalau kita lapar kita datang, kita makan enak, senang, lalu udah nggak ada bekasnya. Saya banyak menemukan umat ketika retret paling lama seminggu. Dia kepenuhan itu, setelah itu bisa hilang. Lalu masuk lagi kepada dunia yang lama, kehidupan yang lama. Nggak pernah lahir baru loh. Maka jangan-jangan kita ini seperti Nikodemus, sudah Katolik dari lahir, mengenal Yesus katanya, tapi cara hidup kita, gaya hidup kita masih yang lama. Kita gampang marah, kita gampang baper, mudah tersinggung. Belum lahir baru dong. Tahu, tanya sendiri, sudah lahir baru apa belum? Enggak gampang, iya. Makanya berbalik arah kata Tuhan. Kalau engkau ingin mengikut aku, apa yang Tuhan janjikan? Dia nggak janji kita kembang gula loh. Dia nggak janji kalau engkau ikut aku kasih permen yang manis-manis. Enggak. Kalau engkau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Enak? Enggak. Sangkal diri kan? Kayak pagi ini udah banyak yang menyangkal diri, ini luar biasa. Lagi pagi-pagi repot mau masak, ikut Yesus dulu. Itu sangkal diri loh. Pikul salib itu artinya kita menyambut penderitaan. Jadi jangan pernah takut dengan penderitaan. Kadang-kadang banyak orang belum menderita aja udah takut duluan, udah khawatir. Apalagi era sekarang nih mau krisis katanya. Udah takut, aduh ke depan gimana? Seakan-akan hidup kita nggak ada Tuhannya loh. Orang yang lahir baru artinya orang yang membiarkan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Itu lahir baru. Kalau belum sampai titik itu belum lahir baru, makanya gampang kembali kepada kehidupan yang lama. Alkitab jelas mengajarkan bahwa ini keharusan bukan option. Kita lihat ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah jangan berpikir itu nanti, jangan bicara surga. Ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Artinya sebetulnya kalau kita udah ada di surga, kita nggak perlu apa-apa, betul? Kalau udah di surga, iman pun nggak perlu, karena kita udah tinggal sama Tuhan, betul? Maka Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu. Artinya yang Tuhan menjadi perhatiannya kepada kita, bagaimana kita menjalani hidup di bumi ini. Karena penuh tantangan, penuh kekerasan, nggak gampang. Maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita melihat dan mengalami kerajaan surga ya di bumi, bukan nanti. Kalau nanti udah nggak perlu macam-macam, udah tinggal nikmati. Tapi di sini yang perlu perjuangan untuk masuk ke pintu yang sempit. Itu yang kita perlukan. Nggak bisa kita cuma mengandalkan ibadah setiap minggu. Yang penting nggak berbuat jahat, yang penting setiap minggu masih ke gereja. Orang di gereja aja masih mikirin ntar mau masak apa. Di gereja aja masih mikir abis ini mau makan apa ya. Kalau romonya homilinya lama-lama, aduh kok lama banget ini romo. Saya bingung loh. Kalau saya tanya, cinta Tuhan nggak? Angkat tangan semua. Betul? Kalau cinta Tuhan kok nggak betah sih sama Tuhan lama-lama? Berlama-lama sama orang yang kita cintai kok nggak betah? Katanya cinta, katanya sayang. Seharusnya kan pengen terus dekat dia. Betul? Semua cinta Tuhan pengen terus berlama-lama sama dia. Kita pulang jam 4. Lah iya dong. Kalau cinta Tuhan
Saya mau bicara ini sampai kapanpun, hayo. Kenapa? Karena cinta Tuhan, orang yang cinta Tuhan senang membicarakan orang yang kita cintai karena kagum. Tuh pacarku cantik banget, baik, ya kan? Kita nggak bisa bilang Tuhan Yesus baik, tapi kita nggak baik sama orang. Kita nggak baik sama tetangga, sampai tetangga bilang, hah Tuhan Yesus baik, lu aja nggak baik sama gue. Belum lahir baru. Betul? Belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru akan terus berjalan kepada apa? Tadi dikatakan hidup yang serupa dan segambar dengan Kristus. Maka orang yang telah lahir baru hidupnya harus berdampak. Nangkep sampai sini? Hidup harus berdampak, artinya hidup harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau cuma bicara berdampak tanpa saya bahas yang namanya percaya diri, nggak nyambung. Bagaimana orang bisa berdampak menjadi berkat bagi banyak orang kalau dia nggak punya rasa percaya diri? Betul kan? Mau jadi singer, mau jadi WL, kalau dia nggak punya rasa percaya diri, nggak bisa dia berdampak membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Maka perlu membangun rasa percaya diri. Tapi percaya diri nggak bisa dibangun kalau tidak ada yang menghargai harga diri. Nangkep ya? Hidup kita bisa berdampak kalau ada rasa percaya diri. Kita bisa percaya diri kalau ada yang menghargai kita. Hidup berharga. Nah, hidup berharga bisa terjadi kalau gambar diri kita betul, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus. Ini lahir baru. Maka penting lahir baru, bukan Tuhan bilang kamu lahir baru terus jreng kita lahir baru, enggak. Perlu perjuangan, perlu proses, perlu tekad. Betul enggak kita mau diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus? Atau kita pikir santai sajalah, yang penting ke gereja setiap minggu ikut persekutuan, tapi tanpa disadari pertumbuhan rohani kita enggak bertumbuh. Boro-boro mau berdampak di ujung. Kalau gambar diri kita utuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita merasa dihargai. Betul? Kalau kita dihargai, maka kita punya rasa percaya diri. Lalu kita mulai hidup berdampak bagi banyak orang. Saya kasih contoh. Ketika Yesus dibaptis, kemudian dia dibawa ke padang gurun, dia dicobain. Yang pertama yang dicobain apa? Identitas, gambar diri. Kalau engkau anak Allah, lihat ya, iblis bilang kalau engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Iblis mencobai apa? Identitas, gambar diri. Betul nggak dia anak Allah? Kalau engkau anak Allah, ubah dong batu jadi roti. Untungnya Yesus pede, percaya kalau dia anak Allah. Dia nggak ragu-ragu. Maka dia nggak layanin apa yang iblis minta. Jangankan ubah batu jadi roti, ubah iblisnya jadi roti aja dia bisa. Dia nggak lakukan itu. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia anak Allah. Bukankah sudah dikonfirmasi ketika dia dibaptis? Inilah anakku yang kukasih. Allah Bapa sendiri mengkonfirmasi ketika Yesus dibaptis, langit terbelah, suara itu datang. Betul? Yesus tinggal bilang sama iblis, kamu nggak lihat apa di medsos rame waktu aku dibaptis? Allah konfirmasi sendiri kalau dia anak Allah. Lalu iblis coba lagi, kata iblis gini, kalau engkau dikasihi, harga diri. Betul? Kalau engkau betul dikasih, lompat dari atas ke bawah, pasti ada malaikat Tuhan menjaga. Nah sayangnya di dalam era kita, di dunia kita, banyak anak-anak kehilangan identitas diri.
Apalagi anak-anak generasi sekarang yang sibuk dengan gadget. Hati-hati Bapak Ibu punya anak-anak, harus punya identitas diri. Karena banyak anak-anak di luar, katanya kamu laki, kamu jantan gak sih, ngerokok aja kok gak mau. Katanya kamu laki jantan, pakai obat dikit gak apa-apa ya, namanya juga laki-laki. Hati-hati. Kalau dia kehilangan identitas diri, dia bisa ikutin itu. Saya katakan kepada anak-anak, kejantanan bukan ditentukan oleh obat-obatan, bukan ditentukan oleh rokok atau apapun juga. Kalau engkau ragu dengan kejantanan, kamu ke kamar mandi, kamu buka, kamu lihat, jantan enggak? Iya kan? Bukan ditentukan oleh itu, oleh obat-obatan. Tapi kalau kita tetapkan dia identitasnya, dia tahu, dia mengerti, dia anak Allah yang telah lahir baru, dia nggak ragu dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan terpengaruh. Kita aja yang sudah dewasa seringkali terpengaruh kan? Di dalam komunitas, di dalam persekutuan doa, kan selalu ada orang-orang yang unik karakternya. Lalu kita satu sama lain, ih gue heran ya dia kok begini ya. Lalu kita terpengaruh tuh. Mulai membuat jarak. Semakin kita pikirkan keburukan, sesuatu yang tidak kita suka, maka timbul banyak di dalam diri kita untuk membenci orang itu. Itu udah gambar diri kita udah rusak. Identitas kita udah gak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan baru. Jadi kalau kita datang Tuhan, aku memberi diri, aku bertobat Tuhan, baptis aku Tuhan, Tuhan baptis. Bukan mengubah engkau cuman mempunyai status engkau sekarang jadi Katolik, bukan. Tapi statusmu adalah engkau anak-anak Allah, engkau terima akte lahir dari kerajaan Allah, engkau anaknya. Kalau engkau anaknya, engkau menjadi serupa dan segambar dengan Allah, maka saya percaya perbuatan, kelakuan, perkataanmu tidak jauh-jauh dari Kristus. Kalau memahami ini pagi hari, nanti ketika pulang ngomong salah, ingat, aduh aku anak Allah, nggak boleh. Jadi dengan kita lahir baru, maka orang bilang ikut Yesus nggak enak ya, ribet ya. Karena ketika kita pilih ikut Yesus, itu rambu dipasang. Kiri kanan kita banyak rambunya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, betul? Kemarin ada yang tanya, kan pernah tuh Lukas 13 ayat 22 kan ada orang yang tidak dikenal Yesus nanya gini, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Orang itu nanya kepada Yesus, sedikit sajakah? Padahal pertanyaan itu nggak penting-penting amat. Menjadi penting kalau dia nanyanya, Tuhan bagaimana sih caranya bisa selamat? Itu jauh lebih penting kan? Tapi Yesus bilang apa? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sempit. Artinya jangan kita juga kegeeran, jangan juga kita pede. Kita merasa kita udah dibaptis, bertobat, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Yakin kita masuk surga, yakin kita selamat. Belum tentu kalau kita nggak berjuang. Tiket keselamatan betul udah di tangan, tapi perjalanan kita ini tiket bisa hilang loh. Bahkan nggak sedikit orang rela menjual tiketnya demi kesenangan. Saya punya teman pelayanan bareng-bareng, dan saya kan adakan Sabtu Minggu ibadah kayak gini, persekutuan doa Sabtu Minggu. Kita pelayanan bareng, terus pandemi. Dia kesulitan di dalam finansial, pekerjaan, ya semua pasti mengalami itu. Lalu dia coba-coba jualan bakmi ayam. Pertama dia cuman open PO di status. Terus dapat orderan hari Sabtu, dapat 50 porsi buat acara. Dia bilang, aduh Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Minggunya dia dapat lagi 50 porsi. Wah dia bersyukur, dia bilang, bro Tuhan itu baik ya, gue diberkatin banget.
Ya puji Tuhan, aku bilang kan. Minggu depannya dapat terus ordernya setiap Sabtu, setiap minggu. Lalu saya mulai berpikir, betul gak sih itu berkat dari Tuhan? Dia mah percaya banget, dia bersyukur. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Pertanyaan saya, betulkah itu berkat dari Tuhan? Kenapa? Karena jatuhnya Sabtu Minggu. Karena orderan banyak, dia kecapean gak ke gereja. Orderan banyak, dia gak sempat untuk melayani Tuhan. Hati-hati. Kelihatan berkat, tapi gak dia sadarin, dia dijauhin dari Tuhan. Ketika saya bilang itu, dia berpikir, iya juga. Lalu dibawa doa. Ordernya stop. Bahkan dia stop jualan. Enak mah dapat order, tapi hidup jauh dari Tuhan. Karena ketika orang memilih ikut Tuhan, dunia gak suka. Pasti dunia menggoncang hidup kita. Supaya kita kembali menikmati dunianya. Bukan menikmati kebersamaan bersama Tuhan. Maka harus berubah. Hidup harus berubah. Kalau kita ke gereja sampai kita ibadah selesai, kalau hidup kita nggak berubah, engkau belum ketemu dengan tuan rumahnya. Jangan cuma bilang aku udah terima komuni, tapi hidup nggak berubah. Renungkan sendiri. Harusnya berubah dong, kan mengalami perjumpaan. Apalagi kita biarkan dia tinggal di dalam kita. Suatu hari Nabi Yeremia, dia berdiri di atas bukit. Lalu dia melihat bangsa Israel keluar dari kota Yerusalem. Dengan porak-poranda kota Yerusalem hancur, hangus. Karena dia diizinkan Tuhan dibuang ke Babelonia. Ingat kisah itu? Terpuruklah bangsa Israel. Yeremia sebagai nabinya pasti hancur hati. Pasti bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kok seperti ini engkau biarkan umatmu Israel menderita? Seringkali kita mengalami penderitaan, betul? Dan kita enggak tahan. Tapi Nabi Yeremia enggak bersungut-sungut pada Tuhan. Dia bernyanyi, saudara. Kalau orang happy, orang senang, orang sukacita, bernyanyi biasa. Tapi orang yang menderita, yang mengalami tekanan, persoalan, sakit, penyakit, tapi dia bisa memuji, menyembah Tuhan, luar biasa. Betul gak? Nabi Yeremia memilih memuji dan menyembah Tuhan. Ada seorang dokter, dia sakit, dia belum lama ikut Tuhan sebetulnya. Dia punya penyakit pertama kali adalah jantung. Waktu pertama kenal saya, jantung. Dia sering ngobrol sama saya. Lalu dia berobat ke spesialis jantung, kemudian dia konsen kepada jantungnya. Ingat, baru bertobat. Ketika jantungnya mulai membaik, dia selalu cerita, Pak Andi, jantung saya sudah mulai membaik, saya bersyukur sekali. Ketika jantungnya membaik, ginjalnya ngedrop. Lalu dia berobat lagi. Dia cerita, kenapa ya, katanya kan, satu belum beres banget, muncul masalah baru. Gak apa-apa, bersyukur saja. Lalu dia proses lagi ginjalnya. Ginjalnya mulai membaik, fungsi ginjalnya, tiba-tiba dia divonis kanker rahim. Wah, dalam pikiran saya, ibu itu pahit gak ya? Penderitaan demi penderitaan. Secara manusia pasti pahit. Kok gini ya ikut Tuhan? Bukannya enak, ini loh beruntun. Tapi puji Tuhannya, dia belum pahit. Saya katakan belum. Lalu dia berobat. Udah gitu dia salah lagi berobatnya. Saya kan bilang, Dok, langsung ke Darmais saja, karena saya pelayanan di Darmais.
buat pasien-pasien kanker. Di sana sudah dokternya tidak diragukan, ke sana saja. Betul dia konsultasi ke sana. Dia ke Darmais, dia konsultasi ke sana, lalu direncanakan akan diangkat rahimnya. Yang anehnya setelah dia konsultasi di Darmais, dia ngangkat rahimnya di rumah sakit yang berbeda. Dia angkat tuh, dan memang orangnya agak agak nggak mau dipusingin oleh segala hal, jadi apapun dia langsung bertindak. Lalu dia operasi di rumah sakit yang berbeda, yang analisa siapa, dia dianalisa sebentar, dioperasi di rumah sakit itu. Saya kaget ketika dia bilang udah dioperasi, udah diangkat rahimnya, udah, ya kan? Tapi harus kemo dan radiasi. Nah kebenaran rumah sakit itu tidak ada, jadi mesti kembali ke Darmais. Ketika di Darmais mau dilakukan tindakan, dokter di sana melihat, loh ini kok diangkatnya nanggung, ada getah bening yang membesar di situ, kenapa nggak diangkat sekalian? Akhirnya dioperasi ulang di situ. Dia bilang kenapa jadi gini ya, dia bilang gitu kan, masih belum pahit. Lalu selesai, sudah saya berapa kali kunjungan, berdoa bersama, pujian, penyembahan, sukacita dia, tiba-tiba dia pingsan. Suatu hari dia pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata kekurangan kalium. Sudah enggak, dirawat 1 malam. Dia kembali, anaknya juga dokter sebetulnya. Lalu setelah dia kembali, kemudian tiba-tiba maaf dia nggak bisa BAB selama 11 hari. Saya bilang langsung periksa, langsung ke Darmais. Lalu dia periksa, dokter nggak tahu dokter mana, dia bilang dicoba aja dikasih obat. Begitu dikasih obat dia bisa buang air besar banyak sekali, dia bilang. Puji Tuhan dia pulang. Pulang 2 hari mampet lagi, balik lagi. Ternyata sekarang CA usus. Mulai pahit. Kalau anak Tuhan pahit enggak? Ayo. Kalau anak Tuhan lahir baru pahit enggak? Pahit lah, karena menderita terus menerus. Harusnya pahit enggak? Ada yang pahit ketika mengalami masalah? Harusnya enggak pahit. Kalau saya ngomong sama dia, dia pasti bilang, kamu ngomong enak enggak ngalamin. Ya kan? Pertanyaan saya, kalaupun pahit, apakah problemnya itu bisa sembuh? Bukankah semakin pahit, engkau semakin buntu, engkau tidak ada jalan, engkau tidak ada kekuatan, engkau semakin terpuruk. Apalagi yang dipahitin Tuhan. Ingat loh, ketika kita memberi diri, bertobat, dibaptis, lahir baru, menjadi manusia baru, artinya bukan kita lagi dong, tetapi Tuhan yang tinggal di dalam kita. Apapun penderitaan yang kau hadapi, Tuhan pernah bilang begini, aku akan tunjukkan jalan keluarnya. Kalau nggak sembuh, ya nggak apa-apa. Betul nggak? Tuhan nggak selalu buat mujizat. Ada kalanya kita doa-doa Tuhan diam. Betul kan? Tuhan diam, Tuhan memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita enggak ketergantungan dengan Tuhan. Dalam arti apa? Seringkali kita salah menempatkan Tuhan. Tuhan tuh seperti game, tempat buat kita main game, apa yang kita mau kita tinggal setel, ambil. Tanpa kita sadari loh. Ketika Tuhan gak jawab, ketika Tuhan diam, kita mulai bertanya, ini Tuhan ada gak ya? Sampai di titik itu coba. Kalau identitasmu adalah anak-anak Tuhan, masa sih Tuhan gak tolong? Masa sih Tuhan gak pelihara? Karena harus lihat realita, kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita.
ada realita yang kita nggak bisa menuntut mujizat. Kita makin lama makin lanjut usia. Kalau kita sudah tua, otomatis organ di dalam tubuh kita menurun, itu realita. Jadi kalau Tuhan bukan nggak sembuhkan, kalau Tuhan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, tidak lain supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan seperti yang Tuhan mau. Karena kan orang mati nggak tunggu tua, orang mati nggak tunggu sakit, kapanpun bisa kalau Tuhan mau. Saya pelayanan di Darmais begitu. Ketika saya ngomong gini, ibu-ibu nyeletuk tuh di belakang. Bapak enak, Bapak nggak mengalami, kita sudah pegang tiket kematian, dia bilang. Betul kan? Mereka kan divonis nggak tahu stadiumnya berapa. Pokoknya begitu divonis kanker, saya pegang tiket kematian. Lalu saya bilang, Bu, saya juga pegang. Saya juga pegang tiket kematian, cuman sama Tuhan sama-sama belum ditanggalin. Betul kan? Tuhan belum kasih tanggal. Ada yang udah stadium 4, dokter udah angkat tangan, Tuhan sembuh. Ada. Stadium 4 dokter angkat tangan, keluarga angkat tangan. Kok bisa sembuh? Kenapa? Ketika dia memberi diri totalitas kepada Tuhan, ya udah Tuhan, Engkau yang membuat aku, menciptakan aku, biar penyelenggaraan hidupku di tangan-Mu. Maka dia nggak mikirin soal sakitnya. Saya menangani sepasang lansia umat di daerah Duren Sawit. Suami istri sudah tua, suaminya 83, istrinya 70 berapa gitu ya. Lalu nggak punya anak, jadi hidup berdua sama satu yang membantu orang Flores, bertiga lah. Sama-sama tuanya lah, sudah tua semua itu. Lalu punya kokoh ternyata nih, si ibu ini punya kakak usianya 78 tahun, mengalami stroke dan dititip di panti jompo di luar kota di daerah Puncak. Udah ngalamin stroke, jalan juga susah. Nah, saya pelayanan di panti jompo di Tangerang Marfati. Saya lihat itu panti jompo yang luar biasa, susternya baik, orangnya kelihatan banyak, anggotanya itu sekitar 114 kalau nggak salah, lansianya gitu, dan katanya awet-awet, nggak mati-mati. Iya beneran, susternya bilang di sini awet-awet Pak. Makanya tempat itu menjadi pusat perhatian orang mau nitip. Kita kalau mau nitip tuh antri loh. Saya bilang sama ibu yang di Duren Sawit, pindahin aja si Koko ke situ. Saya udah pernah tahun 2017 daftar, nggak dipanggil sampai sekarang. Terus saya bilang, kan kalau daftar lagi nggak salah. Ternyata dia telepon, dia bilang, wah antriannya udah nomor sekian, dia dapat kalau nggak salah nomor 26. Ketika suster bilang, nanti dapat antrian nomor 26 ya. Susternya bilang di sini awet-awet. Sedangkan kalau kosong, kalau ada yang mati. Kebayang nggak? Kalau dibilang setahun 2 aja, itu 26, berarti kan 13 tahun si opanya keburu mati. Itu. Lalu itu pun dari urutan 26, opanya harus dibawa dulu ke sana, diperiksa kesehatannya, kondisinya, baru di ACC antriannya loh. Bayangin dari Puncak bawa ke Tangerang, ini orang opa-opa semua yang mau jemput. Kebayang gak sih 3 orang tua-tua menjemput orang sakit yang tua juga. Sampai saya menawarkan diri saya antar jemput, tapi mereka gak mau. Karena opa yang stroke ini sudah suka ngompol, buang air besar di mana aja, takut mobil saya kotor. Saya bilang gak apa-apa, tapi mereka tetap menolak. Lalu mereka datang tuh periksa di sana. Ketika periksa di sana, disetujuin hanya telinganya budek, tidak mendengar. Itu jadi masalah juga. Nanti susah perawat-perawat di sana untuk komunikasi. Coba dibereskan dulu telinganya. Itu jadi syarat utama juga di Mafati itu. Lalu si om apa ini telepon lagi, Pak Andi gimana ya?
saya udah makin putus harapan, rasanya nggak mungkin diterima lagi nih dengan kondisi opa. Saya bilang lagi, bawa aja ke THT, itu paling juga telinganya penuh kotoran. Lalu dibawa ke THT dan benar, ternyata telinganya penuh kotoran, lalu dikasih tetesin obat setiap hari nih, sampai hari Rabu ini baru dibuang, dikeluarin. Yang ajaibnya ya, waktu itu 2 hari setelah itu pihak Mahfati menelpon, dia bilang sudah ada tempatnya buat si opa. Padahal antrian 26 dan awet-awet. Kebayang nggak? Kita jangan pernah merancangkan sesuatu menurut pikiran kita. Lalu kita gampang mengambil kesimpulan, udahlah nggak mungkin punya. Tadi kan dinyanyikan kan, apa yang tak pernah dilihat mata. Jangankan kita lihat, kadang-kadang kita nggak pikirkan, bahkan belum timbul di hati, Tuhan sediakan loh. Saya mau tanya di sini, ada yang sakit telinga kiri? Harusnya ada. Ada? Boleh angkat tangan? Yang suka sakit telinga bagian kiri. Karena waktu penyembahan tadi saya dapat itu. Ini bless loh, ini anugerah. Ada? Ingat ya, apa namanya? Urapan itu nggak pernah sama. Dengan saya ucapkan, lalu saya keluar di depan, lalu dia bilang, itu saya loh. Saya sering dapetin begitu ketika udah selesai, lalu orangnya bilang, Pak, itu tadi saya. Urapan di sini sama di sana beda. Kenapa beda? Karena ketika engkau di sini, Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Karena setiap kali saya pelayanan, saya selalu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, engkau mau buat apa buat umatmu di sini? Supaya mereka melihat kehadiranmu. Itu selalu saya katakan. Ayo umat yang telah lahir baru, saya percaya ada semangat baru, ada image gambar diri yang baru yang mengubahkan kita. Jangan pernah takut untuk bersaksi kayak tadi ya, karena kita terpanggil untuk memberikan kesaksian kepada Tuhan. Kita sebagai umat-umat yang telah lahir baru memberi diri totalitas kepada Tuhan. Anita boleh? Ada? Kalau ada boleh maju ke depan, atau yang rindu untuk didoakan juga boleh, tapi setelah selesai ini. Saya tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Thank you. Kebayang gak? Tuhan bukan cuma mengadopsi kita menjadi anaknya, tetapi kita diberi kuasa. Diberi kuasa. Maka ketika penderitaan, masalah, persoalan, harusnya engkau tahu bagaimana engkau menghadapinya. Tuhan gak pernah buat kita mengalami masalah. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang gak enak, persoalan, sakit, penyakit, Tuhan melihat penderitaan kita itu, lalu Dia datang membawa apa? Membawa kebaikan lewat peristiwa yang kita alami. Maka saya bilang dokter itu harusnya gak pahit kalau dia bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Persoalan dalam hidup kita, kita melihat seperti apa yang kita lihat. Yang kita lihat adalah yang kita mau, tujuan kita, apa yang kita inginkan itu yang selalu kita lihat.
lalu itu tidak terwujud, kita pertanyakan Tuhan. Maka ketika penderitaan terjadi, kita jadi pahit. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan lihat, artinya apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita nggak pernah perlu takut, khawatir. Buat saya, mati ketemu Yesus. Betul. Kalau ketemu Yesus, apa yang ditakutin? Bukankah itu jadi satu menyenangkan? Banyak orang tua kalau doa ketika sakit, aduh Tuhan, rasanya ambil saya cepat-cepat. Kita kalau cepat-cepat diambil juga nggak mau, ya kan? Jangan suka kasih agenda kepada Tuhan. Tuhan punya sendiri agendanya. Kita berserah aja, buka hati katanya. Apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita, itu yang jadi. Engkau boleh punya tujuan, engkau boleh punya keinginan, engkau boleh punya kerinduan. Enggak salah. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupmu. Karena itu yang paling baik di dalam hidupmu. Nabi Yeremia ketika melihat hancurnya kota Yerusalem, dia bernyanyi. Maka saya bilang, orang kalau bernyanyi lagi happy, lagi sukacita, itu biasa. Tapi di tengah penderitaan dia bisa bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan, aku warisnya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Bayangkan ketika kita memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di atas pujian kita. Ketika kita masuk di hadirat Tuhan, orang bilang kita pelatarannya saja Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan. Bukankah engkau anak-anakku? Kenapa cuma di pelataran? Masuk, kata Tuhan, lebih dalam di dalam Tuhan. Maka ketika kita ada berdekatan dengan Tuhan, apa yang ada? Damai sejahtera Tuhan. Karena itu sebetulnya yang kita perlukan, bukan kesembuhan. Buat apa sembuh kalau nggak damai sejahtera? Ada di daerah Kelapa Gading, dia stroke 4,5 tahun, yang ada sungut-sungut terus. Mama dan anaknya sama. Mama tuh ya katanya, ngertiin dong. Udah 4,5 tahun nih ngurus mama, nggak kerja, duit dari mana? Dipanggil semua pendoa, apapun caranya, yang penting mama sembuh. Nggak sembuh juga. Sampai dia dengar suara orang, dia bilang, rumahmu tuh nggak beres, ada roh-roh lain. Lalu dia bilang, Pak Andi bisa datang nggak? Saya bilang, saya bisa, tapi pagi 6:30 saya sampai. Benar gak Pak Andi, udah lihat rumah saya? Udah, saya bilang dari luar juga udah kelihatan rumahnya. Benar gak ada roh? Enggak. Hati-hati. Kadang-kadang kita dibawa ke sana, akhirnya realita yang kita hadapi gak dapet. Bukan roh-roh saya bilang, tapi kamu kehilangan damai sejahtera Tuhan.
oleh karena persoalan, oleh karena mama gak sembuh-sembuh. Gak ada damai sejahtera, yang ada semua keputusan yang diambil salah. Orang yang gak damai sejahtera kacau kan pikirannya. Marah-marah ke sana, marah-marah ke sini. Tapi coba damai sejahtera meskipun mama gak sembuh. Damai, hati yang damai akan kita tahu bagaimana mengatasi setiap persoalan. Kita nggak merasa terbeban. Kita bisa gampang mendoakan berdoa yuk daripada marah-marah. Apapun persoalan yang sedang dihadapi, ambil diri, Tuhan beri hati yang damai. Saya doakan oma-oma di daerah Kebonjeruk 6 bulan gak bisa bangun. Kalau udah jongkok gak bisa berdiri. Dia bilang lutut, selalu minta doain lutut. Doain tuh sepanjang bulan, gak pernah sembuh tuh. Tapi saya bilang sama oma doanya ganti ya. Gini oma, Tuhan beri hatiku penuh damai sejahtera-Mu. Meskipun aku lututnya sakit Tuhan, tapi hati yang damai Tuhan yang aku perlukan. Lalu doanya diganti. Gak sampai 1 tahun lututnya sembuh. Bisa jongkok bangun sekarang. Seringkali kita fokus pada masalah, tapi kita kehilangan kebaikan Tuhan yang lain. Kalau makan donat jangan makan tengahnya, pinggirnya kan. Kalau kita fokus pada tengahnya donat, kita gak makan apa-apa loh. Kalau kita fokus pada masalah, persoalan yang sedang kita hadapi, kita kehilangan kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan buat. Betul? Ada di sini kalau malam mau tidur gak berdoa. Kalau sampai gak berdoa mau tidur itu kepedean. Kalau besok pagi bangun. Iya. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib, Yesus bilang begini, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tahukah itu sebetulnya doa tidur? Diambil dari Mazmur 35. Pada zaman itu orang-orang Yahudi, orang-orang tua Yahudi mengajarkan anak-anaknya sebelum tidur untuk mengucapkan Adonai, Yahweh, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Karena tidur dan mati beda-beda tipis. Artinya apa? Kalau kita bangun pagi, itulah mujizat terbesar yang kita terima setiap hari. Itu mujizat, itu karya Tuhan. Kok gak dilihat? Yang kita lihat nih bagaimana Tuhan hutang bisa kebayar, bagaimana Tuhan sakit bisa sembuh. Kalau kita fokus ke situ, ya boro-boro kita memuji menyembah Tuhan loh. Gak bisa fokus. Ada banyak orang gak bisa berdoa, gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, sampai semua kehidupan kita berubah oleh karena masalah yang kita hadapi. Jangan ya, kita status kita anak-anak Tuhan telah lahir baru. Mari bangkit berdiri. Siapkan hati. Katakan, aku mau bernyanyi buat Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari sama-sama kita bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
katakan aku serahkan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi. Katakan ku bahagia, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Biar Bapak Ibu saja katakan, aku bernyanyi. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah ketidakmampuan, keterbatasan, kekurangan kami, tetapi Engkau mau mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mau menerima kami apa adanya Tuhan. Tetapi ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa ini gak cukup. Tidak cukup untuk membuat kami dekat kepadamu. Selain kami harus berjuang untuk mengalahkan semua ego kami, semua hal-hal yang menyenangkan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan siang hari ini, bagaimana hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan, di tengah segala pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan Kau ajar kami untuk kami dapat melewati masa-masa sulit kami Tuhan, untuk kami dapat terus berjalan ke arah yang Tuhan telah tetapkan, kemana kami harus melangkah Tuhan. Hingga sungguh kami Tuhan mempunyai gambar diri yang utuh, yaitu serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami bisa berdampak bagi banyak orang. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma kami menuntut berkat daripada-Mu Tuhan, karena kami percaya semua itu lebih dari cukup yang kami terima. Tetapi bagaimana kami boleh hidup menjadi berkat, menjadi saluran, menjadi alat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Maka di situ seperti mata air yang mengaliri berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, kami rindu orang-orang di luar sana Tuhan, untuk semakin mengenal, mencari Engkau Tuhan. Maka utus setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, dengan segala apa yang ada pada kami. Seperti Musa ketika Engkau utus untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel, Engkau hanya bertanya, ada apa yang Kau punya di tangan-Mu? Tuhan, kami tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, tapi kami punya hati yang mau mengikut Engkau Tuhan. Maka penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan.
agar api di dalam hati kami tidak pernah padam, tapi terus menyala-nyala, terus berkobar Tuhan. Sehingga lewat berbagai peristiwa yang boleh kami alami, sungguh kami dapat memenangkan semua perkara ini Tuhan. Tuhan, di hadapan kami telah ada begitu banyak intensi doa yang tertulis. Kiranya Engkau berkati Tuhan intensi doa ini Tuhan. Permohonan baik masalah keluarga, keuangan finansial, sakit penyakit. Bahkan ada beberapa yang menuliskan tentang propertinya yang ingin dijual Tuhan. Kami tahu Engkau tahu apa yang mereka tulis, bahkan apa yang mereka taruh di hati mereka. Jamah Tuhan, kami tahu Engkau punya banyak jawaban atas setiap doa-doa kami. Tetapi biarlah semuanya itu Tuhan terjadilah menurut kehendak-Mu, karena hanya Engkau yang punya yang terbaik menjadi jawaban doa bagi setiap kami. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati, ada juga ucapan syukur Tuhan atas anaknya yang telah lulus, yang diwisuda Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Makasih ya Tuhan. Ada juga yang menuliskan doa bagi anak menantunya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati setiap permohonan ini Tuhan, agar damai sejahtera Tuhan melingkupi keluarga-keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang tertabur pada siang hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang tertabur boleh tertanam dalam di hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan seluruh aktivitas kami, maka sertai Tuhan. Juga buat persekutuan doa di tempat ini Tuhan. Kau berkati terus Tuhan, agar terus semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Baik para pekerjanya Tuhan, pengurusnya Tuhan, semua yang boleh ambil bagian di dalam persekutuan doa ini, Kau berkati keluarganya, Kau berkati aktivitas usaha, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Karena kami percaya apapun yang mereka boleh lakukan, mereka lakukan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ferdi untuk firman-Nya. Tuhan berkati pelayanannya agar Pak Ferdi juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan di dalam persekutuan doa ini. Tak pernah sendiri.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk pengumuman kali ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada pagi hingga siang ini, juga kepada Bapak Ferdiandi yang sudah menyampaikan pewartaan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kepada Bapak Ibu, saudara, kepada Ibu Susi Tanamas dan kepada Ibu Bonita, terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati. Dan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Setiawati dan teman-teman semuanya, kepada pemain keyboard Ibu Anita, kepada petugas LCD Piregitar Ibu Uniati, dan soundman Alfi. Juga terima kasih kepada para petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 27 Oktober jam 19.30 di tempat ini ada renungan dibawakan oleh Ibu Leni Mulyo dengan tema pelayanan adalah sebuah sikap hati. Selasa pagi tanggal 1 November jam 10 di tempat ini ada renungan, ada misa yang dibawakan, misahnya di gereja ya. Misa di gereja dibawakan oleh Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo PR dengan tema jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi untuk persekutuan doa ini dapat menghubungi Ibu Like dengan nomor HP 08788 8947 885. Bisa dilihat di sini. Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading menyelenggarakan pelayanan doa, yaitu SOS doa bagi yang berbeban berat, mengalami pergumulan atau tidak percaya diri, ada rasa khawatir ya, dapat menghubungi di SOS doa dengan nomor 0888 5501020 jam 6 sampai dengan 24.00. Kepada ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan PD ini, kami silahkan untuk berdiri, untuk saling berkenalan. Terima kasih, selamat bergabung, dan bisa datang untuk seterusnya bersekutu di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa kami akan mendoakan dan melayani secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di Selasa depan. Terima kasih Ibu Maria Inna untuk pengumumannya. Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit ya, ada kesaksian dari Ibu Lucy. Silakan. Shalom Bapak Ibu, minta waktunya sebentar aja. Saya mau kesaksian berkaitan dengan tadi firmannya Pak Ferdiandi ya. Pak Ferdiandi Pak Ferdiandi, saya terketuk dengan tadi firmannya ya. Karena kejadian ini sama dengan yang teman Bapak itu yang jualan bakmi itu, sama dengan kejadian saya pada hari ini. Saya di properti Pak. Sebetulnya saya hari ini ada AJB, akte jual beli di notaris, harus tanda tangan. Dan prosesnya itu udah dari bulan Juli Pak. Dari bulan Juli. Dan pembelinya itu juga minta sama saya, Bu Lucy cepetan dong karena
kontrakan saya udah habis nih bulan ini. Saya juga berdoa sama Tuhan, ya karena kesian juga kan kontrakannya udah habis. Puji Tuhan, dari bulan Juli, karena lamanya itu karena dari penjualnya ini mamanya sudah meninggal Pak. Jadi kan cukup lama itu kan, dari akte waris kita mesti balikin ke anak dulu, terus dari anak masuk lagi ke BPN, lama lah prosesnya itu Pak. Dari Juli sampai sekarang, harusnya hari ini Pak saya ada schedule Pak kita jual beli, tapi saya percaya hati saya kok nggak damai, karena kan saya janji mau memuji Tuhan kan. Saya sempat juga telepon sama anak saya, aduh gimana ya mama nih ada schedule lagi dari notaris hari ini, dikasih taunya baru kemarin Pak. Terus ya terserah hati mama, tapi mama kan lebih baik, kata anakku, lebih baik mama memuji Tuhan dulu lah gitu loh. Jadi saya pikir ya itu emang udah berkat dari Tuhan, Tuhan juga pasti akan kasih waktu yang baik buat saya besok. Puji Tuhan, jadi saya bilang notaris tolong diundur sampai besok pagi, karena hari ini saya akan ke gereja ingin memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saya pikir kok kontak ya saya sama teman bapak itu yang tadi ya. Jadi saya ceritakan di sini Pak. Kalau nggak saya ceritakan hati saya gejolak terus Pak. Terima kasih dan berkati. Terima kasih Bu Lucy untuk kesaksian. Kita percaya pada saat kita mau melayani Tuhan, Tuhan sudah mesediakan berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara persekutuan doa. Dari awal kita buka dengan doa dan sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan Bu Lucy. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur Bapa yang penuh kasih, kami boleh berkumpul di tempat yang terberkati ini, di mana kami boleh menyelesaikan acara persekutuan doa ini dengan baik dan lancar, dari awal hingga akhir persekutuan doa ini. Kami percaya ya Bapa, ini adalah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami semua yang hadir di sini. Dan kami juga berterima kasih Engkau telah mengirimkan Bapak Ferdiandi untuk memberikan firman-Nya yang bagus sekali pada siang hari ini. Biarlah Kau berkati pelayanan Bapak Ferdiandi, juga keluarganya, untuk kesehatannya. Dan biarlah buatlah pelayanannya lebih heran lagi ya Bapak, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa bagi Yesus yang boleh dibawa. Dan kami percaya ya Bapak, firman yang ditaburkan pada siang hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Juga pada siang hari ini ya Bapak, kami mau berdoa buat teman-teman kami, Ibu Fonita, Ibu Susi, yang boleh memberi kesaksiannya, sehingga boleh menjadi berkat dan meneguhkan hati kami semua yang hadir di sini. Kau berkatilah juga keluarganya Ibu Fonita, Ibu Susi, dan kami semua yang hadir di sini ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Dan sebagian dari kami juga boleh beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bapak. Bunda Maria, kami ingin juga memberi salam kepada Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena cinta Tuhan yang luar biasa buat kita, kita boleh lahir baru. Kita adalah anak-anak pilihannya. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak
Terima dapat kasih Yesus. berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya. Tuhan berkati.